Saya mau ngapain ya? Aya tugas teu nya. Let me think. Sarekeun ya. Gabut euy. Heuh nya, aya tugas susul lagi bijir. Alah sia. Kerjakan ayeuna ah. Mana nya? Mana? Iya baju. Boken ya, bawa pakai ah. Aduh, lila ah. Mending di edit 1, 2, 3. Nah, teh. Tinggal pakai. Tami. 1, 2, 3. Nah, ini nih. Langsung jadi. Gas. Ayo. Oke, baju siap, dasi siap, wajah ganteng saya siap. Oke, dalam 3, 2, 1, on time. Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Arifki Faiza. Saya berasal dari kelas 1110. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas makalah sosiologi saya dengan berjudul Pengaruh Perilaku Membuang Sampah Sembarangan Terhadap Kesehatan bagi Masyarakat. Untuk itu, selamat menyaksikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya, hidayah dan karunia-Nya sehingga makalah dengan berjudul Pengaruh Perilaku Membuang Sampah Sembarangan Terhadap Kesehatan bagi Masyarakat telah disusun dengan baik. Alhamdulillah. Makalah ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama, terhadap Ibu Alfi Tasya Salsabila SPD selaku guru mata pelajaran sosiologi yang memberikan dukungan dan saran kepada sang penulis, yaitu saya. Yang kedua, orang tua saya yang memberikan dukungan dan motivasi kepada saya. Yang ketiga, semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan makalah ini. Saya sadar bahwa makalah yang disusun ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, dengan rendah hati, saya memohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan makalah ini. Untuk daftar isi, saya ada 5 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua kajian teori, bab ketiga metode penelitian, bab keempat adalah paparan data dan analisis, dan bab yang kelima yaitu simpulan dan rekomendasi. Bab pertama, pendahuluan, poin 1.1, latar belakang. Menurut WHO, sampah yaitu sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa sampah merupakan permasalahan nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Lingkungan adalah tempat hidup semua makhluk yang ada di bumi, khususnya manusia. Menurut Hendrik L. Bloom pada tahun 1974 dalam Selamat tahun 2016 menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor terbesar dalam mempengaruhi derajat kesehatan, sehingga menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab masyarakat. Indonesia menjadi peringkat ketiga sebagai negara yang menghasilkan sampah plastik terbesar di dunia menurut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tahun 2019. Masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang kompleks karena kurangnya pengertian masyarakat terhadap akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh sampah. Faktor lain yang menyebabkan permasalahan sampah di Indonesia semakin rumit
adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan dan juga partisipasi masyarakat yang kurang untuk memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Perilaku membuang sampah sembarangan kerap dipandang sebagai tindakan sepele, nyaris tak berarti. Bungkus plastik yang dijatuhkan di jalan, sedotan yang dilempar ke selokan, atau sampah rumah tangga yang dialirkan ke sungai seringkali dianggap tidak akan menimbulkan dampak apapun. Namun, kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang dan oleh banyak orang itulah yang perlahan membentuk persoalan besar di ruang kota. Sampah menumpuk di drainase, aliran sungai menyempit, kualitas lingkungan menurun, dan risiko banjir serta penyakit meningkat dari waktu ke waktu. Pengamat lingkungan Mahawan Karuniasa menilai perilaku buang sampah sembarangan telah mengalami proses normalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tindakan tersebut tidak lagi dipandang sebagai suatu yang salah, ia berubah menjadi kebiasaan kolektif yang sulit dikoreksi. Menurut Karuniasa Mahawan tahun 2026. Permasalahan sampah di suatu kawasan meliputi tingginya laju timbulan sampah, kepedulian masyarakat yang masih rendah sehingga suka berperilaku membuang sampah sembarangan, keengganan untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Perilaku yang buruk ini seringkali menyebabkan bencana di musim hujan karena drainase tersumbat sampah sehingga terjadi banjir. Poin 1.2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang saya tadi sampaikan, maka dapat ditentukan perumusan masalah sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, apa saja faktor penyebab terjadinya masyarakat membuang sampah sembarangan? Yang kedua, apa sih dampak membuang sampah sembarangan bagi lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat? Yang ketiga, bagaimana solusi agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan? Bab 2. Kajian teori. Poin 2.1. Landasan teori. Permasalahan lingkungan saat ini ada di berbagai tempat. Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara, dan suara. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran tanah, misalnya banyaknya sampah yang tertimbun di tempat sampah. Apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Sampah merupakan barang atau benda berupa material sisa yang sudah tidak digunakan dan dibuang ke alam, menurut Susanto tahun 2017. Menurut Ketua IT tahun 2003, mendefinisikan sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat atau setengah padat, yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari 12 kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Menurut Azwara tahun 1990, sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang. Maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, terlihat bahwa sampah adalah materi atau sisa bahan, baik oleh manusia maupun alam, yang tidak digunakan atau tidak mempunyai nilai yang dapat membahayakan fungsi lingkungan. Poin 2.2. Faktor penyebab. Menurut Notoat Mojo tahun 2008, mengembangkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, yaitu ada 2. Yang pertama, faktor predisposisi, yaitu predisposing factor. Dorongan awal yang memengaruhi perilaku individu terkait pengetahuan, sikap, dan nilai tentang sampah. Faktor ini membentuk pola pikir dan keputusan. Misalnya, pengetahuan dampak sampah mendorong kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua adalah faktor yang memperkuat reinforcing factor, merupakan faktor yang memberikan dorongan, dukungan, atau penguatan terhadap perilaku seseorang setelah perilaku tersebut dilakukan. Faktor ini biasanya berasal dari lingkungan sosial seperti dukungan keluarga, teman, dan masyarakat. Poin 2.3.
dampak bagi lingkungan dan kesehatan. Dampak buang sampah sembarangan sangat luas, mulai dari lingkungan, kesehatan, hingga sosial. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Sampah plastik atau anorganik yang menumpuk di drainase bisa membuat air tidak mengalir, akhirnya banjir terjadi. Yang kedua adalah menimbulkan penyakit. Sampah menjadi sarang nyamuk, tikus, dan lalat yang membawa penyakit seperti demam berdarah, diare, dan leptospirosis. Yang ketiga, merusak ekosistem laut. Sampah plastik yang dibuang ke sungai berakhir di laut. Hewan laut bisa memakannya dan mati. Bahkan mikroplastik bisa kembali ke tubuh manusia lewat makanan. Yang keempat adalah menurunkan kualitas hidup. Lingkungan kotor membuat pemandangan tidak nyaman, menimbulkan bau, dan bisa menurunkan nilai properti suatu daerah. Dan yang kelima adalah menghasilkan emisi gas berbahaya. Sampah organik yang membusuk bisa menghasilkan metana, gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Buang sampah sembarangan tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga membawa risiko bagi kesehatan manusia. Berikut beberapa dampak yang bisa terjadi. Yang pertama adalah penyebaran penyakit akibat berkembangnya lalat, nyamuk, dan tikus yang membawa demam berdarah, malaria, diare, atau leptospirosis. Yang kedua adalah pencemaran air, di mana air lindi dari sampah mencemari sumber air bersih dan memicu penyakit seperti kolera dan hepatitis A. Yang ketiga adalah gangguan pernapasan akibat pembakaran sampah ilegal yang menghasilkan partikel berbahaya penyebab ispa, bronkitis, atau asma. Yang keempat adalah infeksi kulit dan alergi. Jika terjadi kontak langsung dengan sampah yang infeksi kulit dan alergi jika terjadi kontak langsung dengan sampah yang terkontaminasi. Selain berdampak pada kesehatan, masalah ini juga merusak lingkungan melalui yang pertama, pencemaran tanah oleh zat kimia berbahaya dari sampah. Yang kedua adalah pencemaran air yang merusak ekosistem sungai dan laut. Yang ketiga adalah pencemaran udara akibat pembakaran sampah yang menghasilkan polusi. Yang keempat adalah kerusakan ekosistem karena sampah mengganggu habitat hewan dan tumbuhan. Yang kelima adalah banjir akibat sampah menyumbat aliran sungai dan selokan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik memicu kerusakan ekologis dan risiko kesehatan serius. Penumpukan sampah menjadi sarang patogen penyebab diare, kolera, dan tifus. Pembusukan dan pembakaran sampah mencemari udara, sementara lindi mengkontaminasi tanah dan air serta mengganggu ekosistem. Poin 2.4. Penyelesaian. Pengolahan sampah yang baik adalah proses yang dirancang untuk mengelola sampah dengan cara yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Tujuan utama dari pengolahan sampah yang baik adalah mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, serta memaksimalkan potensi daur ulang dan pemanfaatan kembali bahan-bahan yang ada dalam sampah. Berikut adalah beberapa langkah utama dalam pengolahan sampah yang baik menurut Ihsan dan Tondra tahun 2021. Yang pertama adalah pengurangan sampah. Langkah pertama dalam pengolahan sampah yang baik adalah mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Ini dapat dilakukan melalui praktik-praktik seperti pengurangan konsumsi barang yang tidak perlu, penggunaan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan, dan menghindari pembelian produk dengan kemasan berlebihan. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah juga merupakan langkah kunci. Yang kedua adalah pengumpulan sampah. Sampah harus dikumpulkan secara teratur dan efisien dari rumah tangga, bisnis, dan area publik. Ini melibatkan penggunaan wadah sampah yang sesuai dan sistem pengangkutan yang efisien. Yang ketiga adalah pemilahan sampah. Setelah dikumpulkan, sampah harus dipilah menjadi berbagai kategori. Misalnya, kertas, plastik, logam, dan kaca dapat dipisahkan dari sampah organik atau bahan berbahaya. Pemilahan ini mempermudah proses daur ulang dan pengolahan yang lebih lanjut. Poin 4 adalah daur ulang. Bahan-bahan yang dapat didaur ulang seperti kertas, plastik, dan logam harus diproses ulang untuk digunakan kembali dalam pembuatan produk baru. Daur ulang membantu mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan mengurangi jumlah sampah yang mencapai tempat pembuangan akhir. Yang kelima adalah pendidikan masyarakat.
Pendidikan masyarakat tentang praktik pengelolaan sampah yang baik sangat penting. Ini mencakup kampanye kesadaran masyarakat, pelatihan tentang pemilahan sampah, dan informasi tentang dampak sampah terhadap lingkungan. Bab 3. Metode penelitian. Poin 3.1. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, saya atau penulis tidak melakukan pengamatan langsung di lapangan, melainkan mengumpulkan data melalui berbagai sumber yang tertulis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, artikel berita, serta sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan perilaku membuang sampah sembarangan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendukung penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan cara mengelompokkan informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai pengaruh perilaku membuang sampah sembarangan terhadap kesehatan masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang sangat jelas dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya. Poin 3.2. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi literatur atau studi kepustakaan. Teknik studi literatur merupakan cara pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini tidak menggunakan observasi langsung maupun wawancara, melainkan mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel berita, buku, serta sumber terpercaya lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari referensi yang berkaitan dengan perilaku membuang sampah sembarangan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah, artikel berita online, buku, serta laporan penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan topik yang saya bahas. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan tingkat relevansi dengan masalah penelitian, keakuratan data, serta kredibilitas penulis atau lembaga yang menerbitkan informasi tersebut. Dalam proses pengumpulan data, penulis atau saya terlebih dahulu menentukan kata kunci yang sesuai dengan topik penelitian, seperti perilaku membuang sampah sembarangan, dampak sampah terhadap kesehatan, pencemaran lingkungan, dan pengelolaan sampah. Setelah itu, penulis atau saya mencari berbagai sumber yang berkaitan dengan kata kunci tersebut melalui internet, jurnal ilmiah, dan sumber literatur lainnya. Data yang ditemukan kemudian dikumpulkan dan diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, yaitu faktor penyebab masyarakat membuang sampah sembarangan, dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pengelompokan data ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menganalisis informasi yang telah dikumpulkan. Setelah data dikelompokkan, penulis atau saya melakukan analisis secara deskriptif dengan cara membaca, memahami, dan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang telah diperoleh. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti serta menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur ini, diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan informasi yang sangat akurat dan relevan mengenai pengaruh perilaku membuang sampah sembarangan terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, teknik ini juga membantu penulis atau saya dalam menyusun penelitian secara sistematis dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Bab 4. Paparan data dan analisis. Poin 4.1. Paparan data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku membuang sampah sembarangan di Indonesia telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan, di mana negara ini menempati peringkat ketiga sebagai penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Fakta ini diperburuk oleh adanya proses normalisasi di tengah masyarakat, di mana tindakan membuang sampah di jalan atau saluran air tidak lagi dianggap sebagai kesalahan, melainkan sebuah kebiasaan kolektif yang sulit dikoreksi. Data literatur mengidentifikasi bahwa tumpukan sampah tersebut menjadi sarang utama bagi berbagai patogen dan vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus yang memicu penyebaran demam berdarah, malaria, diare, kolera, hingga leptospirosis. Selain dampak kesehatan, ditemukan bahwa tumpukan sampah anorganik di drainase secara sistematis menyumbat aliran air yang menjadi penyebab utama bencana banjir saat musim hujan. Secara ekologis, sampah yang tidak terkelola ini juga menghasilkan air lindi yang mengontaminasi sumber air bersih, serta menghasilkan emisi gas metana yang berkontribusi pada pemanasan global. Poin 4.2 Analisis. Berdasarkan paparan data yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, perilaku membuang sampah sembarangan dapat dianalisis sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek individu maupun lingkungan sosial. Tingginya jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan masih rendah. Kondisi ini diperkuat oleh adanya proses normalisasi sosial, di mana perilaku membuang sampah sembarangan dianggap sebagai hal yang biasa yang dilakukan oleh banyak orang. Ketika suatu tindakan telah menjadi kebiasaan kolektif, maka perilaku tersebut cenderung sulit diubah karena masyarakat tidak lagi melihatnya sebagai tindakan yang menyimpang dari norma sosial. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang memadai dan sistem pengelolaan sampah yang efektif turut memperburuk kondisi tersebut. Masyarakat cenderung memilih cara yang lebih mudah dan praktis dalam membuang sampah tanpa mempertimbangkan dampaknya jangka panjangnya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku membuang sampah sembarangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kesadaran individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta dukungan sosial yang ada di masyarakat. Dari segi kesehatan, penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menjadi sumber penyakit. Sampah yang menumpuk menjadi tempat berkembang biaknya berbagai vektor penyakit seperti nyamuk, lalat, dan tikus yang dapat menularkan penyakit pada manusia. Selain itu, pencemaran air akibat lindi dari sampah juga dapat menurunkan kualitas air bersih yang digunakan masyarakat. Dampak ini menunjukkan bahwa perilaku membuang sampah sembarangan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa perilaku membuang sampah sembarangan merupakan masalah sosial yang kompleks yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas pendukung, serta lemahnya kontrol sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran serta memperbaiki sistem pengelolaan sampah guna menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Poin 4.3 Pembahasan. Dalam analisis sosiologis, perilaku membuang sampah sembarangan ini dipengaruhi oleh faktor predisposisi yang berkaitan dengan rendahnya pengetahuan dan kesadaran individu mengenai dampak jangka panjang dari sampah. Kurangnya penguatan dari lingkungan sosial serta minimnya fasilitas tempat sampah yang tersedia membuat masyarakat cenderung memilih cara instan dalam membuang limbah mereka. Dalam kesehatan yang muncul merupakan konsekuensi langsung dari penurunan kualitas lingkungan, di mana pencemaran tanah dan air oleh zat kimia serta bakteri coli menciptakan risiko infeksi kulit dan gangguan pencernaan bagi penduduk di sekitar area penumpukan sampah. Pembakaran sampah secara ilegal yang sering dilakukan masyarakat sebagai solusi singkat justru menimbulkan masalah baru berupa polusi udara yang memicu infeksi saluran pernapasan akut dan ISPA.
KUT atau ISPA. Oleh karena itu, diperlukan langkah pengelolaan yang sistematis, mulai dari pengurangan konsumsi, pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga, hingga edukasi masif untuk mengubah paradigma masyarakat agar tidak lagi memandang sampah sebagai benda yang sekadar dibuang, tetapi sebagai materi yang harus dikelola demi keberlangsungan ekosistem dan kesehatan bersama. Bab 5 Penutup. Poin 5.1 Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perilaku membuang sampah sembarangan di kalangan masyarakat dipicu oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, mulai dari rendahnya kesadaran individu hingga minimnya dukungan fasilitas publik yang memadai. Tindakan ini bukan sekedar masalah estetika lingkungan, melainkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat karena tumpukan sampah menjadi sarang patogen dan vektor penyakit seperti nyamuk dan tikus yang menyebabkan demam berdarah serta diare. Selain itu, dampak ekologis yang ditimbulkan sangat masif, mencakup pencemaran sumber air bersih melalui air lindi, polusi udara akibat pembakaran sampah, hingga penyumbatan saluran drainase yang menjadi pemicu utama bencana banjir. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya jangka panjang ini menyebabkan terjadinya normalisasi perilaku yang salah, sehingga diperlukan intervensi yang sistematis untuk mengubah kebiasaan kolektif tersebut demi menjaga derajat kesehatan dan kualitas lingkungan hidup. Poin 5.2 Rekomendasi. Pemerintah daerah melalui instansi terkait perlu meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang lebih aksesibel di ruang publik, seperti penambahan jumlah tempat sampah terpilah di titik-titik strategis untuk memudahkan masyarakat membuang limbah sesuai jenisnya. Selain pembangunan fisik, diperlukan penguatan regulasi melalui penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan guna memberikan efek jera serta mendorong terciptanya kedisiplinan kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Penegakan aturan ini harus dibarengi dengan pengawasan yang konsisten agar norma sosial baru yang positif dapat terbentuk secara permanen di masyarakat. Pihak sekolah dan lembaga swadaya masyarakat diharapkan dapat menginisiasi kampanye edukasi lingkungan yang lebih masif untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai pengelolaan sampah sejak dini. Program edukasi ini sebaiknya tidak hanya berfokus pada larangan membuang sampah sembarangan, tetapi juga memberikan pelatihan praktis mengenai teknik pemilihan sampah organik dan anorganik, serta pemanfaatan kembali barang-barang yang masih bernilai guna atau daur ulang. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak sampah terhadap kesehatan, masyarakat diharapkan memiliki motivasi internal untuk menjaga lingkungan tanpa perlu pengawasan ketat. Masyarakat secara individu diharapkan mulai membiasakan gaya hidup minim sampah dengan cara mengurangi konsumsi barang sekali pakai dan lebih selektif dalam memilih produk dengan kemasan yang ramah lingkungan. Partisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong dan pemeliharaan drainase di lingkungan tempat tinggal juga sangat diperlukan untuk mencegah penumpukan sampah yang memicu banjir dan penyebaran penyakit. Sinergi antara kebijakan pemerintah, edukasi formal, dan kesadaran aktif dari tingkat rumah tangga merupakan kunci utama dalam memutus mata rantai permasalahan sampah demi mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Sekian dari pemaparan informasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan ini karena saya masih tahap proses belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.